Halo, selamat datang di Dandelions Daffodil Podcast. Memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Halo semua, kita bertemu lagi di segmen Talk with Dandelions Daffodil episode 2. Nah, episode kemarin kita membahas soal bulan puasa. Dan kali ini kita hadir dalam suasana yang baru, yaitu suasana Lebaran. Oh iya, by the way, selamat lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah iya, sama. Aku juga mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin ya. Maaf-maaf nih kalau ada banyak kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan selamat lebaran semua. Kebetulan lagi dalam suasana lebaran juga, Talk with Dandelions Daffodil kali ini, kita bakalan membahas tentang lebaran aja kali ya. Hitung-hitung ngelengkapin episode kemarin. Gimana? Oke, boleh juga. Kelihatannya menarik juga sih. Kan sekalian kepo nih soal lebarannya. Oh ya, sebelum itu, kemarin kalau nggak salah di episode puasa, kan bilang tuh kalau sebelumnya nggak ada persiapan buat nyambut hari raya. Katanya masih dalam pikiran nih, Li. Terus belum masak-masak juga kan waktu itu. Jadi gimana lebarannya tuh? Apa ke jalan tuh lebaran? Alhamdulillah, lebarannya ke jalan. Lebarannya lancar. Alhamdulillah. Kira kan nggak bakalan lebaran gara-gara nggak ada persiapan. Pasti lah Iya, ada ya. tapi akhirnya pas mau di check out, itu sudah habis semua. Jadi Ya, ujung-ujungnya ya masih nggak jadi juga. ya. Tapi kan bukan masalah kan kalau tidak ada baju lebaran. Toh masih ada baju lebaran tahun kemarin. Betul, betul sekali. Tapi kan walaupun tidak ada baju lebaran, tapi bongkol masih ada dong. Alhamdulillah masih. Ikoniknya lebaran. Iya. Nah, tapi ya kalau kami nih, kalau soal ketupat, tahun ini kami lebaran tanpa ketupat. Kok kan bilang kan ketupat itu identik banget sama lebaran tuh di keluarga kamu. Kok bisa? Itu soalnya tuh kebetulan kan tahun ini pada ngumpul semua. Jadi keluarga tuh ada yang ngadain acara gitu. Jadi terpaksa fokusnya lebih Oh, ke acara baik. itu. Jadi ketupatnya dikesampingkan. Jadi tahun ini kami lebaran tanpa ikonik kami. Ya, tapi tidak Hmm, masalah. Suasananya tetap dapat terasa sih. Ternyata lebaran tanpa ketupat oke juga. ada gantinya nggak? Kayak apa tuh? Lontong atau apalah makanan lain sebagai pengganti ketupat. Kalau gantinya ketupat tuh tak tergantikan sih. Tapi karena suasananya sudah sangat rame, sama-sama dengan keluarga-keluarga besar, jadi bisa lah, oke lah, tergantikan sedikit. Ya. Nah, jadi ternyata tanpa ketupat lebaran pun tetap jalan, tetap terasa, ya kan? Nah iya, ternyata tanpa ketupat lebaran pun terasa. Jadi berarti nih, tanpa baju baru pun, tanpa cekot-cekotan pun lebaran terasa kan? Iya, alhamdulillah masih diberi nikmat ya kan? Iya, syukuri apa yang ada. Iya, by the way nih, kan Heeh. kita sholat gimana tuh sholatnya? Udah sholat bareng-bareng kan, rame-rame jamaah di masjid kan? Ya, udah aku juga tuh di sini. Alhamdulillah. Aku ada cerita lucu nih, bukan lucu sih, ada cerita yang bikin haru juga mungkin ya. Wah, apa tuh? Apa tuh? Itu kan ada tuh khotbahnya ya kan, khotbah sholat Ya. Idul Fitri. Mm-mm. Nah, kan pas waktu di khotbah itu si khotibnya tuh cerita tentang soal ada nyelipin tentang anak yatim, tentang anak jalanan yang apa sih? Yang nggak bisa ngerayain Lebaran seperti kita-kita gitu kan. Jadi di saat itu si khotibnya nangis tuh ke bawah sama khotbahnya. Jadi suasana saat itu tuh ibu-ibu sama anak-anak yang lainnya tuh kayak suasananya tuh haru, kayak tau lah suasana sedih kan kayak kayak sedih habis nangis gitu kan ngelap air matanya gitu ya Allah. Tuh balik-balik bengkak mata tuh. Iya betul. Aku aja tuh sudah ditahan-tahan, air mataku juga keluar lagi gitu kan. Tapi berkesan gak sih yang kayak gitu tuh? Iya bener. Jadi aku tuh, oh ya Allah, alhamdulillah bisa ngerasain lebaran gitu kan, bisa ngerayain lebaran gitu.
Tuh, bersyukur ya intinya ya. Iya. Nah, by the way nih, Ya, kan kan katanya tadi kan ada acara keluarga kan, berarti mudik kan? iya. Alhamdulillah Iya, mudik. gila mudik juga tahun ini. Gimana tuh ceritain dong, kan aku nih kan, aku termasuk keluarga yang nggak mudik lah ibaratnya tuh. Soalnya lingkungannya tuh di satu daerah, cuma Oh, beberapa jarak gitu. orang asli lah ya. Iya, kamu gimana tuh? Kalau aku sih, aku kan perantauan, asik perantauan. Orang tua aku kan perantauan. Jadi kebetulan juga aku lah kelahiran sama tempat dengan kelahiran orang tuaku. Jadi ya Mm-mm. bisa dibilang mudik lah. Nah, di momen mudik itu aku kayak berasa berasa banget bedanya. Soalnya kayak kan 2 tahun ke belakang kita nggak bisa ngerasain mudik, terus Lebaran juga di rumah-rumah aja. Biasanya tuh kan ada pawai-pawai obor, pokoknya yang terang Mm, benderang lah, takbiran iya nggak mm, sih? Nah, Iya, pas kemarin aku tuh pulang mudik itu di malam takbirannya, pas bener malam takbiran. Dan itu rame bener. Wah, jalan tuh, aku jalan di aku jalan tuh itu. iya, itu tuh rame sampai macet gitu kan. Cuman biasanya kan kalau macet kita kan kesel tuh kan. Ya macet, macet, macet gitu. Mm, Kayak pengen nyumpah aja kalau udah macet. Cuman kali ini tuh beda, bener-bener. beda banget. Karena semuanya tuh rame-rame jalan, tapi sambil ngumandangkan takbir kan. Itu kayak gimana gitu perasaannya tuh. Malah kayak, wah seru, 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 seru gitu. Pokoknya oke sih ke mudik tahun ini. Nikmat suasana lebaran. Iya, suasana lebarannya tuh berasa. Apalagi kalau yang ada di satu daerah, perlintasan gitu kan, di daerah menuju ke tempat kampung halaman aku, itu kayak, dia tuh kayak ngejaga tradisi gitu loh. Dia tuh pakai botol, Oh, kalau sih botol minuman yang energi gitu, botol minuman energi, itu tuh kayak dikasih sumbu api, terus ditutup, terus ditaruh di atas bambu-bambu di tepi-tepi jalan gitu. Dan itu tuh disusun sepanjang jalan kota kabupaten itu. syukur. Jadi iya waktu malam tuh hidup gitu. Wah gila sih itu cantik banget. Allah, Iya. seru gitu. Heeh. Jadi tuh kayak ya ampun aku ini kemana aja sih? Udah lama berapa lama sih aku nih nggak mudik tapi kok suasananya tuh beda aja ya gitu. Tapi emang Terakhir beda. kapan? Aku Kapan terakhir mudik? terakhir mudik kayaknya 2000. Aku nggak lama-lama amat sih. Paling 2020 2019 lah terakhir mudik. Cuman tuh kayak udah lama aja karena biasanya kami Pandemi. karena pandemik kan. Jadi, wah, Hmm, mudik. Alhamdulillah sih. Terima kasih pemerintah tidak menutup akses mudik. iya loh. Aku kira kan, dilarang mudik, harus ada protokolnya ketat gitu kan, nggak boleh sholat lagi. Ternyata nggak ada himbauannya tuh nggak seketat yang kemarin kan. Iya, untungnya kan. Aku alhamdulillah banget sih. Nggak Untungnya. ini. Boleh lah mudik tahun ini. Wah, seru. Tetap itu macet. Kalau macet, adalah ketunda 3 jam perjalanan. Lumayan. Tapi walaupun, kalau namanya Belum. macet, walaupun 15 menit aja, kesel nggak sih? Iya Kayak, sih. tapi kemarin tuh Bener, beda. Beda, rasanya beda. 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 Karena suasananya lebaran ya kan. Nah iya itu. Melihat anak-anak kecil kan bawa-bawa obor, bawa-bawa botolan yang dikasih lampu. Terus yang lucunya tuh juga ya, kan zaman sekarang kan Iya, Instagram kan gitu-gitu kan. di daerah aku tuh nggak ada lagi loh tradisi yang kayak gitu. Nah iya, aku di daerah aku juga paling kan cuman jalan-jalan pawai-pawai biasa kan. Kalau itu tuh di daerah Mm-mm. itu tuh bener-bener unik aja kalau aku ngelihatnya tuh. Terus musim-musim TikTok gitu kan. Tapi walaupun dengan Mm. musim TikTok mereka itu jalannya ngadep belakang tapi sambil ngerekam gitu dan yang ngerekam tuh anak-anak kecil di dalam bagasi mobil. Ih, lucu gak sih? Lucu bener. Kayaknya bisa. Dia bagasi mobilnya sengaja dibuka nggak ditutup tiba-tiba ada bocil-bocil di dalam tuh lagi ngerekam gitu. Ya ampun Oh, lucu. Sambil takbir rame-rame. Ih seru deh pokoknya seru. Aku yang lihat aja seru. by the way, aku pernah lihat nih di sosmed lah ya. Ada anak kecil Eh, tuh sambil main games Mobile Legend. Tapi dia tuh eh, lagi di masjid. Di masjidnya tuh sambil sambil takbiran. Jadi tangannya tuh
sambil megang HP, main games Mobile Legend, terus mic-nya itu di apa ya? Ya kita megang megang seadanya gitu ya, ditampung di dagu sambil takbiran. Lucu Ya nggak sih? ampun. Iya sih lucu. Tapi tolonglah para adik-adik, orang-orang, kok takbiran-takbiran aja deh dulu gitu ya. Alangkah lebih baiknya kali ya kalau fokus ya. Oh sih betul. Aduh. Terus nanti di sana gimana? Pas Lebaran besoknya gimana? Ya Adakah ampun. bagi-bagi KR atau tradisi yang lain gitu? Kalau kami di sini ada sih, kan orang-orang yang berkelebihan biasanya kan. Nanti Mm-mm. abis sholatnya ini pada berdirian itu para tetua-tetua. Kalau kami kan di sini kan masih kental adat gitu kan. Berdiri tuh Ah, pada para tetua. Dan itu dikelilingin. Nah, di situ kalau di masjid besar itu kadang ada bagi-bagi THR sama orang-orang yang udah berlebih itu kan rezekinya. oh Alhamdulillah iya, dapat salam tempel, enak. Tapi kalau kemarin kebetulan aku sholatnya di tempat yang bisa dibilang musola, surau apa ya namanya tuh. iya musola surau. Tapi tetap asik sih, walaupun dapat teh kotak juga. Aku dengernya kayaknya enak nih, ada tradisi gitu kan habis sholat. Emang di sana nggak ada? Nggak ada sih. Sudah sholat nih, salaman, minta maaf, gitu-gitu kan. Terus eh, mampir ke rumah yang lebih tua atau misalkan ke rumah nenek gitu kan. Yang mau ngasih ngasih, kalau enggak ya udah. Oh, kalau kami dimulai emang dari setelah sholat sama warga-warga di masjid itu kan, yang hadir sholat id. Jadi kenal Oh, nggak kenal, itu bakalan salam aja semuanya. harus seru banget itu. Ya, terus ya bang. Ayo datang ke sini. Ya, nanti ya. Aman, pintu Semoga rumah terbuka. Kan momen mudik akhirnya tercapai nih. Jadi kan otomatis setelah sekian lama juga tidak menerima tamu di Hari Raya Idul Fitri, akhirnya kita Mm-mm. nerima kan tamu. Ada dong. Alhamdulillah. Sih. Nah, alhamdulillah. Gimana nih persiapannya nerima momen bertamu atau nerima tamu? Canggung nggak kira-kira? Kalau aku kebetulan keluarga kami ini sebagai keluarga yang terkecil lah. Jadi kami yang mampir ke rumah keluarga, ke rumah Oh, nenek gitu. jadi bertamu ya. Nah, kami yang bertamu. Heeh, heeh. Kalau persiapan bertamu, ya biasalah. Ibu kan orang tua bawain opor gitu. Itu pakai rantang-rantang gitu. Enggak pakai pakai toples-toples biasa. Enggak pakai Oh, rantang. oh. Nah, terus jadi kan pas sudah nyampe di sana kan sudah tuh minta maaf, ngobrol-ngobrol gitu kan. Pas pulangnya ya dibawain lagi makanan, dibawain bongkol gitu. Wah, bongkol. Tapi Aku bedanya nggak dapet THR. oh, nggak masalah sih, yang penting bongkol. Aku kayaknya penasaran banget deh pengen coba bongkol. Ntar lah kalau ada Iya, kesempatan, nanti. Iya, nanti. udahan lah ya. Nah, kalau persiapan menerima tamu nih ya, mungkin Hmm, nanti dari teman, kemarin kan dari paman juga ada yang ke sini. Persiapannya sih sama sih, kayak tahun-tahun sebelum pandemi. Ya kan, heeh. ada kue kering, ada apa nih, kalau makanan di sini ada tekwan gitu. Wah, Taiwan model ya. Iya, betul. Jadi kemarin tuh kebetulan lagi pengen kan makan tekwan. Jadi bilang tuh sama ibu, pengen makan ini buat buat yuk gitu. Ya udah dibuat pas kebetulan datang tamunya. Iya dapat tamu ya. Kalau kamu nih gimana nih? Apakah ada teman lama di sana? Kan karena seperti yang udah dibilang tadi kan, udah aku ceritain tadi juga Hmm? ada acara kan. Jadi keluarga-keluarga tuh kan, alhamdulillah tahun ini tuh ngumpul, bener-bener pulang semua. Jadi Hmm. kalau boleh cerita dikit nih ya, Mm-mm. itu kayaknya adalah pengalaman, salah satu pengalaman terseru aku deh kayaknya kalau Lebaran. Pokoknya saudara-saudara itu pada datang karena kebetulan juga ada acara yasinan, acara ngaji gitu kan, ada yasinan.
Ada pengeluaran, kalau di sini di tempat kami ada namanya ngeluarkan padi namanya. Nah kebetulan keluarga tuh ngadainnya pas pula kan di Lebaran ketiga apa ya kemarin tuh. Dan itu tuh jadi fokusnya ke sana. Jadi persiapan tamunya otomatis cenderungnya ke sana kan. Otomatis ikut partisipasi kan? Nah ikut partisipasi ceritanya. Tapi yang kacaunya, aku kan udah dari dia. Aku kan sebenarnya kan adalah cucu perempuan pertama di keluarga sebelah ibuku. Jadi sebelah emak aku cucu pertama, otomatis harus pasang badan dong. Cucu perempuan pertama gitu kan, pasang badan. Aku bakalan bantu. Taunya sesudah Lebaran kedua, balik dari bertamu ke rumah keluarga yang lain, persiapan ke yang membuat acara, aku malah demam. Kenapa tidak sesuai rencana? Aku tuh bingung. Aku setiap yang aku sebut gitu, misalnya, oke, aku besok bakalan bantu ini. Gak bakalan kejadian. Serius. Gak bakalan kejadian. Aku tuh planning aku tuh gagal semua. Makin gagal. Faktornya apa tuh? Faktornya tuh, aku demam. Tiba-tiba bersin demam. Ya ampun, kataku. Akhirnya pagi itu aku tetap ngotot kan. Jadi aku tetap ngotot bakalan bantu. Karena kebetulan juga itu khas suasana Lebaran. Kalau di sini itu orang-orang pada biasanya datang ke rumah bantu masak-masak. Pokoknya rame-rame gitu tetangga-tetangga datang ke rumah kan. Cuman karena momennya lagi mau berlebaran, jadi otomatis orang-orang pada pergi jalan-jalan kan. Gak ada yang datang belum ke rumah. Jadi otomatis kita-kita keluarga inilah yang masak-masak ceritanya. Jadi oke. Jadi aku sama tante aku, sama adik aku kan, yang cewek juga. Kami tuh kayak sok-sok gitu. Kayak apa sih? Kayak sombong-nyombong gitu. Oke, kita bakalan buat puding gitu. Pokoknya gimana ya? Receh banget sih. Oh ya, untungnya puding itu jadi. Tapi aku pakai masker gitu kan. Nahan-nahan aja. Aku tuh flu-nya berat bener. Pokoknya akhirnya setelah puding itu masak, aku tinggalin. Terus aku tidur. Nah, untungnya malamnya agak sehat. Jadi sisa ikut acara. Faktor kelelahan kali ya. Itu jalanannya kan? Bisa jadi juga kali ya. Jadi itu. Nah yang serunya juga keluarga sebelah kakek pada datang. Nah aku kan sebenarnya salah satu orang yang agak sedikit, gimana ya, dibilang parno kamera tuh enggak juga. Cuman lebih malas, lebih banyak magernya lah kalau mau foto-foto gitu kan. Terus ada keluarga kakekku kan ngomong, ayo kita foto bareng gitu. Tapi tiba-tiba aku kayak menjadi sosok yang berbeda itu. Ayo kita foto bareng kataku. Gitu. Wah kataku gak mau. Gila sih lebaran. Nanti ya kan? Ya lebaranku tuh kayak bukan aku gitu. Pokoknya lucu lah lebaran ini. Suasana berbeda. Suasana berbeda tiba-tiba kan. Nah terus juga aku lagi ke rumah nenek. Tiba-tiba kawan lama aku waktu SMA telepon. Dia ada di rumah nggak? Kata dia ngomong gitu. Ya aku tempat nenek. Ya kami udah jalan ke rumah katanya ngomong bocor kan. Jadi ya gelabakan pokoknya gitulah, gelabakan turun ke sana. Ya sok sibuk sih kayak mana. Pokoknya aku selama lebaran tuh menjadi sosok yang sok sibuk dan kayak bukan diriku sendiri. Tapi oke. Nah, kan lebaran udah lewat nih kan, udah H plus beberapa hari kan. Benar. Udah waktunya kita melanjutkan rutinitas kita lagi, ya kan? Tidak. Gimana nih, udah siap belum menjalani rutinitas kita sehari-hari? Seperti waktu sebelum puasa lah. Kalau masalah mental ya, dia gak berat sih. Kasihkan liburan. Tapi life goes on. Jadi ya, siap tidak siap harus kembali ke rutinitas. Terus, ada persiapannya nggak? Kan siap tidak siap harus menjalani rutinitas lagi. Dan kalaupun siap nih ya, udah ready nih. Ada persiapannya nggak? Kalau persiapan kayaknya, kalau secara kayak apa-apa barang atau apa, nggak ada sih. Cuman kalau dari fisik pribadi kita sendiri tuh kayak gimana ya, kayak lebih legowo lah menerima bahwa liburan kita sudah berakhir.
Jadi harus kembali. Jadi lebih ke persiapan hati sih sebenarnya. Asik, persiapan hati. Apaan sih, Cak? Iya. Kalau Li sendiri nih, kan aktivitasnya banyak tuh. Gimana Ya Allah. nih, habis libur istirahatnya? Asik. Boleh lah dibilang ini istirahat panjang bukan ya, Li ya? Ya, boleh lah. 2 minggu lah ya kurang lebih ya. Wah, pasti menyenangkan ya. bisa libur. Gimana nih persiapannya? Udah siap mental belum? Ini kayaknya pertanyaannya cocok buat Li deh. Kalau aku sih, ya sama sih. Siap nggak siap ya. Harus terima kenyataan. Harus segera move on dari rebahan, dari Iya, cemilan lebaran. move on ya. Berat. Ya mau nggak mau kayak jadwal masuk itu udah ada gitu. Wah, udah siap ya Ya, job-job nanti di depan. kalau siap sih belum sih. Wah, Tapi mau tapi mau gimana lagi kan ya? Ya harus siap lah. Kalau persiapan sih nggak ada sih. Ya persiapan lebih ke apa ya? Lebih ke persiapan ini kali. Persiapan tidur siang. Saya wah, kan amunisi. iya kan. Ini kan mumpung libur nih. Jadi dimanfaatin waktu siangnya buat tidur siang. Nanti pas sudah kerja lagi, udah pas tuh tidur siangnya. Jadi siap lagi bertempur di waktu siangnya gitu. Wah, bisa ditabung ya tidur siang. Keren. Bisa ditabung loh. Kalau aku sih bisa-bisain aja dulu. Oke. Kayak kita perlu belajar ya. Gimana caranya nabung tidur siang. Oke. Dari baru. Aduh. Nah, by the way nih, kayaknya waktu cepat banget ya berlalu. Mungkin saatnya kita mengakhiri obrolan kita mengenai Lebaran di segmen Dandelions Daffodil Podcast episode 2. Dan terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan Dandelions Daffodil Podcast sampai hari ini. Dan seperti biasa, Dandelions Daffodil Podcast punya quote nih buat kalian. Momen Lebaran itu ialah momen yang begitu dinanti oleh orang-orang yang berpuasa. Karena momen Lebaran itu adalah ibarat pembayaran lunas perjuangan di 1 bulan penuh menahan lapar dan dahaga. Lebaran yang datang adalah waktu yang bisa dikatakan bahwa keberhasilan telah datang kepada yang memperjuangkannya. Jika tidak berpuasa dan berlelah menahan segalanya, maka bukankah tidak akan terasa menggebu-gebu dan menggembirakan Lebaran yang dirayakan? Sama seperti itu, hidup yang saat ini kita perjuangkan, maka akan menghasilkan keberhasilan yang begitu manis, hingga kita dapat lupa akan lelah dan banyaknya keringat yang telah kita kucurkan saat sedang memperjuangkan sesuatu itu. Kita bisa memilih kok untuk terus berjuang sedikit demi sedikit menjemput keberhasilan yang besar, dan kemudian bisa menikmatinya dengan rasa yang begitu senangnya, atau justru berhenti dan tak lagi mau berjuang karena lelah yang tak tertahankan itu, yang kemudian hanya membawa kita kepada hari-hari biasa ataupun penyesalan tanpa bisa dibayar. Hidup itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu hanya ada di tanganmu yang menentukan bagaimana kamu akan berproses. Apapun yang terjadi di hari ini, dan sesulit apapun perjuangannya, ingatlah akan ada keberhasilan yang siap untuk diraih dan memberikan kebahagiaan untuk melunaskan segala pilu dalam perjuangan yang lalu. Selamat malam dari kami, Cio and Lee, Dandelions Daffodil.